Dalam doa dari Willy Alben Malioboro, semoga tahun 2024 Pak Anies jadi presiden. Pak Anies, aku berharap engkau mengerti malam ini sukses ya. Kasih dihancurkan oleh siapa? Jokowi adalah sumber apa? Masalah atas NKRI, masalah untuk negara ini. Bahkan kita datang ke sini dengan hati nurani, dengan ongkos sendiri, tanpa dibayar, tanpa kita dilibatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi mereka di sebelah adalah mahal bayar. Ini adalah situasi terkini di depan gedung DPR RI. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu caranya, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Kalau pilih capres ini wajib, kalau tidak pilih, kalau kalah berdosa. Itu yang membuat muncul ketegangan di masyarakat. Wajibkan orang kemudian mengutip ayat-ayat dalam Al-Quran untuk memilih capres tertentu, itu sangat berbahaya. Sehingga menganggap capres saya inilah yang paling bagus. Sedangkan kalau kamu pilih capres itu, kamu nanti kualat, kamu bahkan ada yang bilang kamu kafir dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang memunculkan polarisasi ekstrim gitu. Tapi kita beruntung juga punya netizen yang fun ya, maksudnya di TikTok dan segala macam. Hal-hal seperti itu dicandain aja gitu. Jadi kalimat jangan pilih saya kalau kamu tidak suka itu sering disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu maksudnya biar kamu tidak ada paksaan gitu loh. Kalau kata Pak Prabowo itu kita pemilu ini menambah kawan baru gitu, bukan mengurangi teman. Apa gereja? Pilih abang. Kalau saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan, sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat, tau nggak? Kita akan mendeklarasikan kemenangan, amin, dengan perincian sebagai berikut. Anies mendapatkan suara 54%. Beb, apakah tidak pilih Anies masuk neraka? Kata siapa? Siapa yang ngomong begitu? Ini negara demokrasi, orang bebas mau pilih siapapun. Kan udah pernah bahas di ceramah itu. Nggak boleh saling mengkafirkan, apalagi ngomong, oh kalau nggak pilih ini masuk neraka, itu orang goblok yang ngomong begitu. Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 kok 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama, mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia, yaitu jabatan dunia.
kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita semua tanpa amin? Apa kata dunia Indonesia tanpa amin? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan pengadab KPU. Kalian keluar. Jangan jadi pecundang. Kalian tuh pecundang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo. Kami jadi gembel. Kami tidur di jalanan pakai kardus. Tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Lawan kita. Lawan. Hai KPU. Dengarkan suara hati rakyat. Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01 karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama, seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini. Nanti lama-lama mereka dipanggil sama malaikat Israel. Suara Anda jangan mau dibeli. Itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan demokrasi. Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik. Gak belok-belok. Gak milih Anies masuk neraka. Ya, emangnya Anies malaikat? Emangnya Anies Allah? Dia juga belum tentu di belakang kita mah. Kan ya, anaknya aja boro-boro pakai jilbab, Ibu. Oh, anaknya aja nggak pakai jilbab. Iya. Nih, masalah surga dan neraka hanya Allah yang tahu. Barangkali jangan salah, Prabowo kan haji. Jangan merasa dia paling hebat. Jangan jual belikan agama. Kita capres-capres aja. Nasional. Tadi viralin. Nah, gitu. Nah, Indonesia aku maju. Bisa aja ya nggak? Sekarang merubah apa yang dirubah. Purwakarta ya Purwakarta aja, nggak bisa ada jadi yang lain-lain. Harus maju. Bukan dirubah, dimajukan. Ya nggak? Capek-capek belajar agama, capresnya Imam Mahdi. Model aja, rugi dong. Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid
Baswedan itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Kata amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang, amin kalah dosa. Hidup amin, hidup amin, caplos amin, menangkan amin, amin menang 1 putaran, amin, amin, amin menang wajib, amin kalah dosa, amin menang, amin kalah dosa. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Yang tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%. Siap menang 1 putaran. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan
kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Lah ini wajar. Jadi SKB HTI dikembalikan, ya SKTP dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTI ya dikasih porsinya. Apa porsi HTI? Pengen ada kadernya jadi menteri. Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara, sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja. Ternyata cuma omong kosong alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh.
betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, GOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Harus bilang bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu paling brutal, paling barbar, dan paling menjijikan. Kita melihat banyak kejanggalan dan kecurangan di mana-mana, tapi kita nggak bisa apa-apa. Miris rasanya melihat generasi muda kita yang dipertontonkan pemerintahan tanpa etika politik yang benar. Bahwa kemenangan adalah segalanya, bahkan itu bisa didapat dengan menghalalkan segala cara. Jangan lagi bicara moral di pemilu ini. Caranya saja sudah tidak benar. Orang pun terbius dan menganggap bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang riang gembira dan tidak sadar bahwa di sudut daerah lain terjadi aksi copet suara. Ini miriplah seorang anak yang sedang dirampok barang-barangnya dan supaya dia tidak
menangis, dia itu dikasih permen gula-gula. Akal sehat kita semakin berontak dan hati kecil bersuara bahwa ada masalah besar di dalam pemilu kali ini. Tapi kita ini mau apa? Lagi-lagi hanya menelan semuanya mentah-mentah. Dan semua kecurangan itu ditutupi lewat kosmetik yang artifisial, lewat joget-joget yang memang didesain supaya otak banyak orang melupakan kecurangan-kecurangan. Dan belum berhenti sampai di situ. Penggunaan alat negara, penggunaan kekuasaan supaya salah satu calon menang, itu benar-benar di luar akal sehat banyak orang. Kita berharap mendapatkan kompetisi yang sehat, yang adil, yang jujur. Seperti yang tagline pemilu jurdil yang sering digaungkan itu. Tetapi kenyataannya kan laporan yang datang banyak tempat terjadi banyak intimidasi dengan menggunakan perangkat hukum untuk memaksa mendukung calon tertentu. Belum lagi penggunaan fasilitas sosial seperti bansos, BLT, dan lain-lain untuk menyuap para pemilih. Belum selesai juga, kali ini muncul dugaan kecurangan di aplikasi pemilu yang bernama Sirekap. Sesudah satu persatu dicek, ternyata ada perbedaan angka yang lumayan besar antara hasil hitung di masing-masing TPS dengan hasil hitung yang diupload ke Sirekap. Suara seorang calon mendadak melonjak dan ini jelas menguntungkan mereka. Dan sebagai gula-gulanya, keluarkanlah hasil quick count yang kita dipaksa untuk percaya bahwa quick count itu adalah hasil final. Bahkan seorang calon presiden yang sudah dianggap menang, dia sudah membangun persepsi bahwa dia sudah menjadi presiden dengan mengontak beberapa petinggi politik di luar negeri yang akhirnya mengucapkan selamat. Kabarnya hanya Amerika yang belum mengucapkan selamat dan menunggu perhitungan selesai karena mereka tidak ingin terjebak permainan propaganda kemenangan. Seperti contohnya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan lolosnya Gibran jadi calon wakil presiden karena di sana ada pamannya. Apakah itu melanggar hukum? Jelas tidak. Karena ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sesuatu, itu sudah otomatis menjadi perangkat hukum. Tapi kan prosesnya itu benar-benar melanggar etika dengan adanya keluarga yang menjadi ketua hakim di Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya si ketua itu pun dipecat. Tetapi hasil keputusannya kan sudah jadi hukum. Nasi sudah menjadi bubur. Lidah kita terpaksa harus menelannya meski rasanya sangat tidak enak. Pertanyaan saya satu sebenarnya. Kenapa masyarakat terlihat senang dengan situasi ini meski mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa terjadi kecurangan di mana-mana? Jawaban yang paling mengena itu adalah pendidikan. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk kita yang hanya tamatan sekolah dasar itu menguasai 36% populasi di Indonesia atau sekitar 51 juta orang. Penyakit negara berkembang dan negara terbelakang, ya begitu itu. Senang lihat warganya bodoh dan susah. Sehingga cukup mengenyangkan perut mereka saja, pemberinya sudah dianggap berhala. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh para politikus untuk mempertahankan kekuasaannya. Kalau bisa, rakyat Indonesia ini bodoh terus supaya bisa diatur-atur dan dimanfaatkan. Beda dengan negara maju yang level pendidikan masyarakatnya itu sudah tinggi sehingga nggak mudah diatur-atur warganya dan mereka bebas merdeka di dalam menentukan pilihan. Ketika seseorang itu hanya tamatan sekolah dasar atau SMP lah misalnya, tentu kita bisa membayangkan mayoritas dari mereka kerja sebagai apa. Tentu orang dengan jabatan terendah di lingkungan kerjanya. Nah, mereka ini biasanya gak sulit dalam menentukan sebuah pilihan. Asal dikasih uang tambahan, dibagi makanan lewat bansos,
Tentu nggak berpikir panjang karena mereka terbiasa berpikir pendek. Bonus demografi itu bisa menguntungkan kalau anak usia produktif itu cerdas dalam memanfaatkan usianya. Tapi kalau kita melihat kenyataan sekarang, di mana anak usia produktif itu dipertontonkan kecurangan yang dianggap biasa, sampai nepotisme yang tidak ada lagi rasa malunya, ditambah pendidikan yang ala kadarnya. Ya mau gimana lagi? Itulah kualitas generasi muda kita. Dulu saya sangat percaya kalau tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi Indonesia emas karena kita diuntungkan oleh bonus demografi usia anak-anak produktif yang sedang di angka tertinggi nanti. Tapi kalau melihat kenyataan seperti ini, saya kok jadi nggak yakin ya. Bahkan saya yakin kita ini akan mundur lagi sekian tahun ke belakang. Mungkin dulu salah ketika kita mengira akan menjadi negara emas di tahun 2045 dengan awal situasi kayak gini ini. Mungkin maksudnya kita akan menjadi Indonesia emas di tahun 2145 atau masih 100 tahun lagi. Pusing. Mungkin benar kata seorang teman, sebuah peristiwa buruk tercipta supaya kita bisa belajar. Tapi ini Indonesia kok belajar terus. Sedangkan di banyak negara, warganya itu sudah sibuk dengan penemuan teknologi-teknologi baru. Sudah menciptakan tempat tinggal di bulan sana. Dan kita masih saja berkutat sama bansos dan BLT. Sial memang. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye, sehingga memainkan strategi playing victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden. Berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali.
Apa kita mau Pancasila diganti oleh khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.